Oke, selamat datang Akang Gece di acara K-Pod, Kaderisasi Podcast. Nah, untuk di sini nih aku sendiri dan Panudin dari Departemen KPSDM atau Kaderisasi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM KMEP Arah Baru 2022. Nah, mungkin di sini nih aku kedatangan dari Kepala Departemen dari KPSDM itu sendiri. Boleh nih Kang, kenalin dirinya. Ya, halo Kang Aceh semuanya. Perkenalkan nama saya Rido Anwari Arifin sebagai Kepala Departemen KPSDM BMKMFP Kabinet Arah Baru 2022. Oke, nah mungkin di sini nih aku untuk perdana dari podcast kali ini ngambilnya yaitu dengan judul pentingnya kaderisasi dalam menyelisik regenerasi dalam sebuah organisasi. Ya, Nah, ngomong-ngomong sebuah organisasi nih Kang. Nah, kan kita juga nih dari sebuah organisasi BEM gitu ya. ya, Nah, mungkin apa sih yang akan ketahui mengenai organisasi itu sendiri? oke. Organisasi ya, namanya organisasi atau kata lainnya organize gitu. Dimana kita di situ belajar untuk menata sesuatu gitu. Nah, organisasi itu terdapat orang yang berbeda-beda. Jadi analoginya dalam organisasi itu terdapat sebuah sungai dari hulu ke hilir, pasti airnya tuh melewati rute yang berbeda dan yang masuk ke dalam air itu pun terdapat material yang berbeda seperti batu ataupun tanah ataupun dan lainnya gitu. Jadi diibaratkan di organisasi itu memiliki orang-orang yang berbeda, tapi ada hal yang perlu dimiliki oleh suatu organisasi yaitu visi dan misi, tujuannya. Di mana orang-orang itu tuh Oke. harus mencapai tujuan tersebut. Oke, keren banget ya Kang dua Iya, organisasi. Jadi kita teh kan sebagai mahasiswa teh harus mengikuti sebuah organisasi itu ya Kang. betul. Nah, ngomong-ngomong kita sebagai mahasiswa untuk mengikuti sebuah organisasi nih Kang. Ya. Nah, apa sih fungsi dan peran dari organisasi itu sendiri bagi kami sebagai mahasiswa nih Kang? Nah, fungsi dan peran ya. Yang pastinya kalau ngomongin BEM nih, fungsi dari BEM itu sendiri adalah sebagai pelayan, pelayan mahasiswa gitu. Dimana kalau diibaratkan trias politika itu badan eksekutif mahasiswa itu sebagai presidennya gitu. Nah, dimana sesuai jadi pelayan sebagai pelayan mahasiswa di mana kita mengakomodir segala kebutuhan mahasiswa. Tadi fungsinya ya. Terus perannya itu sebagai penyambung lidah dari mahasiswa, terus sebagai akomodir tadi. Jadi kita menyediakan kebutuhan segala kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri seperti itu. Oke, nah kan Kang kita juga kan. Boleh idam itu mic-nya deketin ke mulut. Oke, siap siap siap. Nah, mungkin kan Nah, Kang kalau di sebuah organisasi kan tadi ngomong-ngomong kita kan dari kaderisasi gitu Kang, ya, sebuah kaderisasi. Nah, mungkin apa sih kaderisasi itu dan bagaimana sih fungsi kaderisasi itu dalam sebuah organisasi tersebut gitu Kang? ya, kaderisasi ya. Kalau kita ngomongin kaderisasi di mana kita membentuk seorang manusia ataupun apa itu kita membentuk manusia atau membentuk rekan-rekan kita sesuai dengan identitas dari organisasi itu sendiri atau di sini lingkupnya KMFP gitu. Kita ngebentuk mahasiswa dari jenjang pengenalan kalau sesuai GBHPK. Pertama jenjang pengenalan, terus yang kedua pemahaman, terus pembentukan, terus pelepasan yang terakhir. Nah, di mana fungsi kaderisasi itu sendiri kita apa ya, membentuk kader yang ingin seperti apa gitu. Kita tuh menciptakan seorang manusia yang ingin seperti apa. Nah, kaderisasi di sini hadir untuk mengakomodir itu semua. Tadi apalagi pertanyaannya? Nah, kalau bagaimana sih peran kaderisasi dalam sebuah organisasi itu gitu Kang? Ya, kalau yang namanya organisasi dimanapun itu kita pasti bukan memiliki sih, kita pasti butuh yang namanya regenerasi untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di dalam organisasi itu sendiri. Jadi penting adanya sistem kaderisasi di sebuah organisasi karena pentingnya regenerasi itu sendiri untuk meneruskan tongkat estafet itu. Oke, nah mungkin dapat disimpulkan ya Kang bahwa sebuah kaderisasi itu dalam sebuah organisasi sangat penting ya Kang. Ya, Jadi kalau dibayangkan gitu sebuah organisasi tanpa ada sebuah kaderisasi gitu, mungkin si organisasi nanti tanpa ada arah gitu ya Kang. mhm, mhm. Oke, nah mungkin Kang di sini ada pertanyaan lagi nih. Apa sih landasan kaderisasi dalam sebuah BEM itu sendiri gitu Kang? Landasan dari kaderisasi BEM ya. Ya. Tadi aku udah sempat singgung juga di khususnya di Unpad atau di KMFP itu sendiri
ada yang namanya GBHPK Kema Unpad untuk luasnya se-Universitas Pajajaran. Terus ada kalau di Fakultas Pertanian itu GBHPK KMFP. Nah, itu tuh menjadi landasan gerak bagi KPSDM untuk menciptakan menciptakan output dari kaderisasi itu ingin seperti apa. Tadi kan udah disebutin pengenalan, pemahaman, pembentukan dan pelepasan. Nah, itu tuh termuat dalam GBHPK. Jadi kita arah gerak kita itu berlandaskan GBHPK kayak gitu. Oke. Di luar dari ADART dan segala macamnya. Oke, siap paham Kang. Mm. Nah mungkin kan Kang dari tadi disinggung nih mengenai sebuah kaderisasi dan sebuah regenerasi gitu Kang. Ya. Nah di sini pertanyaannya, siapa sih yang harus bergerak dalam sebuah regenerasi, dalam sebuah kaderisasi itu Kang? Siapa yang harus bergerak ya? Kalau Iya Kang. ditanya siapa yang harus bergerak, ya kalau khususnya di KMFP, kita ngomongin di KMFP, ya kita yang bergerak itu yang pertama dalam pengurus BEM-nya itu sendiri atau pengurus lembaga kemahasiswaan semuanya harus bergerak, semua elemen. Tidak menitik beratkan pada pemangku kebijakan seperti BEM ataupun BPM ataupun lembaga kemahasiswaan. Di luar dari itu, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai warga KMFP perlu bergerak juga dan perlu aware terhadap regenerasi itu. Coba bayangkan kalau KMFP semua mahasiswanya sudah bodo amat lah dikatakan Iya. dengan organisasi yang ada di KMFP itu sendiri, Oke. dan nantinya tidak ada yang melanjutkan gitu. Betul sekali Nggak Kang. ada BEM, ya gimana dong gitu. Nggak ada LK, misal nanti hidrologi atau himproagri nggak ada penerus, itu sangat bad sekali lah gitu. Iya betul banget tuh Kang. Jadi Iya. mungkin mahasiswa itu yang harus ada di sebuah KMFP itu sendiri, kan kita di Hmm, ruang lingkupnya KMFP gitu Kang. Jadi mungkin sangat penting lah gitu untuk mengikuti sebuah organisasi gitu, untuk iya. menjadikan sebuah regenerasi dalam sebuah organisasi Ya, tersebut gitu Kang. tapi tidak apa ya, kalau disebutkan pentingnya ikut organisasi ya tentu penting. Penting ya Kang. Tapi tidak kita mengajak warga tidak untuk ayo ikut BEM, Ya, tidak. iya Tapi ya tempatkan pada warga itu sendiri bahwa warga KMEP ingin berkembang di mana dan ingin mengejar potensinya di di mana mana gitu. gitu Kang. Sesuai dengan minat dan bakat ya Betul Kang. sekali. Karena kenyamanan seseorang kita tidak bisa mengatur gitu. Iya betul Kayak betul. gitu. Oke, nah kan udah berkaitan dengan sebuah regenerasi gitu Hmm, Kang. Terus siapa juga nih yang udah harus nanti, jadi lebih ke terfokuskan kepada mahasiswa itu sendiri sesuai ya, dengan minat dan bakat ya Kang. betul. Nah mungkin kan kita juga nih sebagai mahasiswa baru, kan nanti ada mahasiswa baru ya Kang, sebentar lagi gitu bakal ada Mm. mahasiswa baru gitu. Nah mungkin dalam memulainya kapan sih kita harus memulai untuk menerapkan pada diri kita sendiri bahwa kita teh harus mengikuti sebuah organisasi sesuai dengan minat dan bakat kita gitu Kang. Kalau pertanyaannya kapan kita harus menentukan jalan kita sebagai mahasiswa gitu. Sebetulnya dari awal kita masuk universitas, kita sebagai mahasiswa, kita perlu tahu dulu nih fungsi kita sebagai mahasiswa itu apa gitu. Fungsi adalah fungsi mahasiswa dan tridharma perguruan tinggi. Itu setiap mahasiswa pasti mengetahui hal itu. Nah, kalau kita udah paham, eh, pastinya seorang mahasiswa ingin terus bergerak dan pastinya seorang mahasiswa ingin terus berkembang. Nah, masalahnya ketika kita sebagai mahasiswa eh, belajar misal bersama dosen ya belajar biasa gitu, tanpa adanya hal yang ingin dikembangkan di luar pembelajaran formal itu, ya apa yang ingin kita gali dari diri kita. Nah, organisasi ataupun UKM ataupun minat bakat yang lainnya misal eh, tim sepak bola Unpad misalnya kayak gitu, itu tuh sebuah sarana bagi mahasiswa dapat menggali potensi dari diri dia gitu. Kalau aku misal aku ikutan BEM ya karena aku suka BEM, misal karena aku nyaman, terus aku ada hal yang ingin aku bawa kayak gitu. Nah, itu aku. Mungkin Idam atau teman-teman yang lain itu berbeda jalannya. Tinggal kenali potensi dari diri teman-teman aja sih kayak gitu. Oke, betul banget ya Kang. Jadi kapan untuk kita memulai itu tergantung kita diri sendiri ya Kang. Betul. Jadi kapan kita harus memulai dan kapan kita harus mengubah diri kita untuk mengikuti dan menggunakan sesuai dengan minat kita ya Kang. Ya, Jadi mungkin di sini kita juga tidak memaksakan bahwa yang lain juga harus mengikuti BEM, tapi ya, mungkin kita juga mengajak bahwa sebuah organisasi itu sangat ya. menyenangkan Heeh. gitu ya Aku Kang. jadi inget
perkataan Pandji Pragiwaksono gitu. Apa ya? Aku lupa inget sih, tapi kata Panji, saya lebih apa ya? Kata Panji nih, saya lebih kecewa ketika saya tua, saya ada hal yang saya sesali, tapi saya ingin ketika saya hari tua tidak ada hal yang saya sesali. Nah, yang disesali itu apa sih? Mimpi-mimpi kita gitu. Hal-hal yang tidak kita lakukan semasa muda, hal-hal yang tidak kita gali semasa muda, kayak gitu. Kalau kita punya mimpi ya, kita harus kejar gitu. Jangan sampai nanti di hari tua kita hanya ada kata penyesalan, kayak Betul gitu. banget. Jadi mungkin kita kita yang tahu ya yang harus mengubah diri kita teh, tetapi mungkin kita menekankan bahwa janganlah merasa menyesal gitu untuk kemudian gitu, Hmm, tetapi kita cobalah gitu untuk mencoba gitu iya. apapun yang kita suka gitu, apapun yang kita inginkan mungkin kita harus mencoba dari sekarang gitu ya Kang. Oke, nah mungkin lempar lagi ya Kang ke pertanyaan selanjutnya, mungkin Boleh, boleh. mengenai sebuah regenerasi dalam sebuah Regenerasi dong. regenerasi dalam sebuah kaderisasi. Oke, Eh, sorry ya Kang. Nah, mungkin di sini kan tadi udah disinggung nih, ada sebuah LK, ada sebuah organisasi, ada sebuah himpunan gitu. Nah, mungkin sesuai dengan minat dan bakat kita, di mana sih kita harus menempatkan sesuai apa yang kita inginkan gitu Kang. Jadi mungkin Akang bisa membuka gitu kan Kang. Akang itu sudah berpengalaman gitu, sudah hampir 2 tahun gitu ya. wah, berpengalaman sekali tidak Iya, dong. Saya maksudnya maba 2020 iya sebetulnya. maksudnya teh kan udah mengikuti sebuah 1 tahun ke belakang gitu Ya. kepengurusan gitu. Nah Mm. mungkin menurut Akang gitu di mana sih kita harus menempatkan sesuai dengan minat bakat yang kita harus terapkan pada sebuah LK atau sebuah himpunan itu sendiri gitu Kang. Berarti di mana tempat yang paling Sesuai. sesuai Iya itu. untuk diri kita pada Betul. awal kuliah mungkin ya. Iya ya betul. Kalau di mana sih pastinya kan sekarang nih lagi gencar-gencarnya setiap himpunan mungkin dan juga lembaga kemahasiswaan untuk mempromosikan organisasinya masing-masing. Nah, boleh teman-teman untuk apa ya? Memahami gitu. Kan mereka mengenalkan nih. Boleh kalian teman-teman untuk coba cari tahu himpunan yang ada di KMFP itu teman-teman cari tahu kira-kira yang mana sih gitu yang emang cocok dengan diri teman-teman gitu. Pastinya dengan mimpi dan proyeksi teman-teman di masa yang akan mendatang itu ingin seperti apa. Kayak gitu sih. Oke, iya ya sih. Jadi dimanapun dan kapanpun itu harus sesuai dengan diri kita juga ya, Betul. Kang. Jadi minatnya di mana, gitu, terus bakatnya di mana, terus kapan kita mau memulai kita sendiri yang tahu. Jadi Iya. mungkin tapi mungkin dari sebuah sebuah lembaga itu sendiri atau dari sebuah organisasi itu sendiri membuka gitu ya Kang, terus mempromosikan Mm. gitu, terus mempromosikan terus memberikan dampaknya terus atau benefitnya yang akan didapat teh ke 1 tahun kepengurusan teh apa gitu, Mm. mungkin dari sebuah organisasi atau LK juga itu menjelaskan gitu ya Kang Ya. supaya menarik gitu orang lain teh untuk mengikuti si sebuah organisasi itu sendiri Ya, gitu Kang. ada catatan penting sih ketika teman-teman ingin masuk ke sebuah organisasi gitu. Bukan Oke, cuman teman-teman nantinya masuk dan mengikuti rangkaiannya gitu, tapi ada hal yang perlu teman-teman apa ya capai. sadari ya benar. Iya, Ada hal yang harus teman-teman capai. Entah itu apa yang ingin teman-teman bawa terhadap organisasi tersebut dan apa yang ingin teman-teman dapatkan dari organisasi tersebut. Nah, capaian itu tuh harus tercapai gitu. Jangan sampai teman-teman join ke suatu organisasi itu hanya untuk ya ikut-ikutan aja gitu. ikutan tumpang nama ya Ya, Kang. betul. Ya memang tidak ada yang salah sih dengan Iya, yang numpang nama gitu, tapi akan lebih baik gitu kalau teman-teman memang apa ya, mendapatkan hal benefit. lebih, benefit yang Iya. lebih gitu, kayak gitu. Oke. Nah, mungkin Kang dari kan sekarang tuh kayak LK kayak organisasi itu lagi promosi gitu Kang, bisa Mhm, disebut promosi gitu. Terus dari sebuah pendaftaran juga kan sering ada nih extend kira. Ya mhm, mungkin itu kan kekurangan dari mahasiswa ya, atau kekurangan dari anggota itu sendiri. Nah, mungkin saya ingin bertanya nih Kang dari yang pengetahuan Akang gitu sendiri, mengapa sih atau apa sih alasannya itu bisa mahasiswa teh bisa memikir 2 kali gitu Kang? ah, Karena
kenapa sih gitu misalkan kita kayak masih ada perbandingan Hmm. perbandingan gitu, kita harus ikut enggak atau kita harus gimana gitu. Nah, pengetahuan Akang gitu, kenapa sih ada mahasiswa yang masih memikirkan hal tersebut gitu Ya, Kang? mungkin saya gak mau sok tahu juga ya, Iya iya ini iya, opini aja kita opini gitu ngobrol gitu. ya yang Nah, pernah Akang alami mm-mm. gitu mungkin. Kalau menurut aku ya, kenapa dari setiap himpunan atau LK perhimpunan misal yang ada di KMFP bahkan di Unpad itu sendiri, kenapa bisa daftarnya itu sampai extend? Ya, pada awalnya mungkin saya membenturkannya pada situasi pandemi gitu, dimana apa ya, mahasiswa tuh dalam keadaan online, dan biasanya acara-acara atau program yang dihadirkan di sebuah organisasi yang berada di kampus itu kan offline ya, Iya seru-serunya tuh iya gitu. iya, Tapi sekarang dihadapkan dengan online, mungkin acara paling webinar, 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 bosen gitu. bosan boring Ya, gitu Kang ya, bener, jenuh juga. bener. Nah, itu bisa jadi faktornya gitu, karena offline menuju online gitu. Nah, faktor yang kedua mungkin kenapa teman-teman mahasiswa itu udah mulai menurun terhadap join ke organisasi yang berada intra kampus gitu. Mungkin di apa ya, dalam organisasi itu sendiri tidak ini apa, tidak apa ya disebutnya, membawa atau value-nya tuh emang udah nggak sampai untuk mahasiswa gitu, value yang diberikan dari organisasi itu sendiri. Jadi kenapa mahasiswa sekarang jadi kurang mengikuti organisasi intra, karena value-nya itu sudah mulai berkurang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita untuk apa ya, mengembalikan marwah organisasi intra yang berada di kampus itu sendiri gitu. Di luar dari misal visi dan misi yang jelas dari sebuah organisasi, program yang dihadirkan pun harus jelas, value-nya yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa yang ingin join pun jelas gitu. Oh, kalau aku ikutan organisasi ini, jelas aku dapatnya ini, dapatnya A, B, C, D gitu. Sedangkan mungkin pada hari ini mahasiswa tuh bingung. Lah, kalau aku join ini, oh aku juga bisa join di luar, lebih banyak value-nya gitu dibandingkan organisasi ini. Nah, bagaimana cara kita untuk mempertahankan value yang ada di sebuah organisasi kayak gitu sih. Oke, mungkin dapat disimpulkan ya Kang. Jadi tidak bukan hanya mahasiswa gitu ya Kang yang harus memperbaiki dirinya gitu, tapi mungkin dari sebuah organisasi itu sendiri atau sebuah himpunan itu sendiri atau sebuah LK itu sendiri mungkin harus bisa membuka atau mengubah gitu. Maksudnya memperbaikilah yang ada di dalamnya gitu Hmm, supaya bisa menarik minat dan bakat dari mahasiswa itu sendiri untuk mengikuti sebuah organisasi itu dia ya, Kang. betul. Oke. Nah, mungkin kan Kang dari yang cara menciptakan gitu, cara memberi nama baik gitu atau menaikkan lagi derajatnya gitu atau Branding, nilainya. branding lah. Iya gitu Ya. Kang, value-nya gitu Mm-mm. supaya lebih tinggi lagi gitu Kang. Nah, bagaimana sih cara sebuah organisasi itu sendiri dalam menciptakan sebuah regenerasi Regenerasi. regenerasi yang memiliki integritas yang tinggi gitu Kang? Ya, bagaimana cara sebuah organisasi menciptakan apa? ma- Regenerasi, regenerasi yang berintegritas gitu. ya Kang. Bagaimana caranya? Nah, mungkin di sini ada peran KPSDM, mungkin di BEM ya. Kalau di lembaga kemahasiswaan mungkin di himpunan ada PSDM, PSDA gitu. Nah, itu tuh jadi apa ya? Mungkin bisa dibilang tanggung jawab dan kewajiban kita untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang berintegritas gitu. Nah, bagaimana cara kita apa ya, menciptakan mahasiswa yang berintegritas? Nah, kita sesuai tadi GBHPK, kan GBHPK udah ada muatannya nih. Nah, Iya, udah ada landasannya ABC yang harus tercapai. iya betul. Itu tuh kondisi ideal gitu. Heeh. Nah, kita tuh bagaimana cara kita untuk eh menjadikan mahasiswa itu sesuai dengan GBHPK tersebut gitu. Di KPSDM, di PSDM juga kayak gitu. Jadi kalau disebutnya bagaimana cara kita untuk menciptakan mahasiswa yang berintegritas dalam sebuah organisasi, ya itu mah perihal waktu, pastinya perihal waktu, dari waktu ke waktu pengetahuan kita akan bertambah. Dan ini nih yang uniknya gitu, ketika teman-teman ikut organisasi, justru teman-teman tuh organisasi itu tuh, khususnya di kampus ya, organisasi itu tuh Iya,
jadi wahana gitu. Maksudnya wahana di sini ada wahana pembelajaran. Teman-teman itu bebas untuk bereksperimen di BEM, di himpunan itu teman-teman bebas bereksperimen. Teman-teman bebas untuk menghadirkan program apa asalkan sesuai dengan tupoksinya ya, kayak gitu. Jadi eh karena saya senang juga berorganisasi, jadi saya menganggapnya ini adalah sebuah wahana gitu bagi kita semua. Dan organisasi itu menurut saya khususnya dalam tahap pembelajaran untuk kita harus mencari kesalahan sebanyak mungkin. Di sini kesalahan itu yang dimaksud kalau kita tidak em, melakukan kesalahan, kita tidak tahu mana yang benar. Kayak gitu Iya sih. iya betul betul banget ya Kang. Jadi mungkin kita juga sih harus lebih tahu gitu ya Kang dari diri kita sendiri Mm, gitu. Terus dan mungkin bukan hanya Akang gitu nih kan kan aku juga nih ikutan organisasi gitu. Jadi kayak lebih seru gitu, lebih asik gitu sama kita juga kan bisa sharing-sharing gitu dengan cutting lah mm, gitu dengan angkatan yang atas gitu terus dengan teman-teman juga gitu dari beda jurusan gitu mm. dari beda kelas gitu kita juga kan bisa sharing lah gitu mengenai tugas lah atau bisa ngegibah gitu ya Kang Itu tentang ya gibah pokoknya emang seru gitu. iya Gimana jadi ya? kita teh bukan ngegibah tentang yang dosa gitu Kang yang maksud teh Iya. ngomongin Mungkin pengalaman-pengalaman gitu menggibahkan negara Indonesia harus seperti apa iya gitu. gitu jadi Gitu ya. kita tuh harus wah kita tuh netizen ya kan Iya, kita tuh betul. harus bisa memperbaiki gitu apa sih yang harus kita perbaiki gitu buat supaya Indonesia teh lebih maju gitu Iya, terus organisasi itu juga lebih maju iya. gitu ya Kang jadi Kalau mungkin kalau ngomongin Indonesia mungkin terlalu luas gitu. iyalah gitu Kita jadi ini mah ya tentang organisasi lah ya organisasi gitu kita untuk lebih maju jadi gitu. ya mau buat organisasi lebih maju gitu buat diri kita juga kan lebih maju gitu ya Kang Ya, bukan hanya itu jadi kita juga bisa sharing-sharing mengenai tugas gitu ya mm-mm. kan kan pastilah beda dosen gitu beda tugas Iya. juga tetapi mungkin satu arah tujuan gitu Ya, ya kita Kang pasti berdiskusi sama cutting yang berada di organisasi. Misal, nah, Kang betul ini saya ada matkul ini nih. iya Akang mungkin lebih ngerti gitu karena udah ngejalanin betul matkul ini. Jadi ada saran diskusi iya iya juga betul gitu. banget ya Kang jadi dengan manfaat sebuah organisasi teh Mm, kita teh bisa dapat pengalaman gitu mm-mm. terus bisa hiburan juga ya kan setiap Ya, malam gitu abis mm, abis rapat gitu udah emang sih kalau rapat kan serius gitu ya, tapi setengahnya serius dan setengahnya gitu happy happy gitu ya ya, ya. Kang kita bisa ngobrol-ngobrol gitu bisa tahu kondisi gitu Mm-mm. bisa tahu keadaan gitu terus bisa juga lah gitu ngobrol-ngobrol masalah tugas Ya, gitu kayak ya gitu sih. mungkin dari emang sih bisa dilihat gitu kalau sebuah organisasi itu bingung liur Mm-mm. gitu ya Kang dari prokernya gitu suka ada yang pusing gitu emang Ya, sih gitu tidak bisa dapat dipungkiri gitu mm-mm. tapi selain dari proker yang pusing itu teh ada sih sebuah benefit gitu dari pengalaman Mm-mm. kita gitu terus dari pengetahuan kita juga bisa bertambah Ya, gitu terus teman-teman juga bisa bertambah nah mungkin nih yang closing statement dari Akang gitu nih ya. buat mahasiswa mungkin dari sekarang kan ada nih angkatan yang Mm-mm. mungkin masih berpikiran gitu harus mengikuti LK apa gitu kan mungkin dari Mm. sebuah organisasi mah kan udah ditutup ya Kang Ya, nah mungkin yang buat tahun depan gitu nih Kang buat mm. tahun depan terus buat maba juga nih yang Ya, sebentar lagi bakal ada kedatangan keluarga baru ya ya. kita ya Kang nah Bukan mungkin sebentar lagi sih tinggal semester depan. iya Ya. maksudnya kan sekarang nih udah ada mau deket lagi pembukaan Mm-mm. SNMPTN gitu ya Kang Mm-mm. nah mungkin yang menurut Akang gitu closing statement apa sih yang Akang berikan gitu supaya kita sebagai mahasiswa teh bisa kita bisa tahu minat bakat kita gitu Mm. apalagi kan bisa mengikuti sebuah organisasi nah Ya. apa sih menurut Akang gitu Mungkin closing statement dari aku, aduh, ini tuh saya takut ini apa, takut dikira sok tahu gitu. Padahal ini enggak opini ini aja mah ya, iya ini mah opini aja, sharing-sharing aja sharing ya aja ya. Kang Oke. Kalau closing statement dari aku sih ketakutan dari setiap diri manusia itu pasti ada ya. Dan mungkin dibenturkan dengan kondisi pandemi saat ini, kita dihadapkan dengan beban yang begitu berat gitu. Saya ingin mengutip juga kata Panji Pragiwaksono. Saya pernah mendengar di podcastnya lagi di stand up-nya bahwa generasi saat ini mungkin dihadapkan dengan pandemi, dihadapkan dengan beban yang begitu berat gitu. Nah, tapi kita harus ingat ketika sebuah kris itu dibentuk dengan meliuk-liuk, itu tidak dengan satu kali pukulan, tidak dengan satu kali terpaan. Namun itu kris itu tuh dari yang asalnya besi lurus bisa beliuk-liuk itu tuh perlu dipanaskan, dipukul, dipanaskan lagi dipukul sampai kris yang
indah sedemikian rupa. Sejalan dengan generasi saat ini, kita dihadapkan dengan terpaan masalah, kita dihadapkan dengan beban yang begitu berat. Namun kita semua yakin bahwa pada akhirnya kita akan menjadi sosok manusia yang hebat. Kita akan menjadi sosok manusia yang indah pemikirannya, yang indah perlakuannya. Kayak gitu sih. Oke, keren Itu banget. mungkin ya itu mungkin kata Panji Pragiwaksono. Iya. Aku nambah-nambahin dikit gitu. Iya ya Kang, Kayak keren gini. banget ya Kang, jadi bisa mengutip dari perkataan orang lain terus bisa diterapkan pada diri kita Betul, sendiri betul. gitu ya Kang. Wow, keren banget sih Keren Kang banget tuh. Panji Pragiwaksono. Keren banget juga Akang tuh bisa menyampaikan lagi nih, mungkin ada mahasiswa terutama aku sendiri nih Kang. Iya. Aku sendiri bahkan nggak tahu nih yang apa yang Akang katakan barusan, tetapi dengan Akang Aku katakan nggak tahu lagi. barusan gitu. Jadi aku tuh bisa membuka pikiran aku gitu bahwa sangat penting gitu sebuah organisasi itu gitu. Dan aku sendiri nggak menyesal gitu bisa masuk, apalagi di BEM gitu. Wah, siapa sih yang nggak mau masuk BEM gitu. Iya. Bahkan orang lain berbondong-bondong nih untuk Wih, daftar masuk BEM gitu. Berbondong-bondong loh. Oke, mungkin ya semoga ya Kang. Nah, mungkin aku juga sampaikan kepada teman-teman semua, yuk kita buka lagi pemikiran kita, terus kenali diri sendiri gitu. Apa minat bakat kita, terus jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Cobalah yang apa kita inginkan gitu, selama itu masih di jalan kita gitu, sama sesuai dengan minat dan bakat kita. Tidak boleh memaksakan juga gitu ya Kang. Apapun yang terjadi mungkin nantinya gitu, capek, keluh kesah atau susahnya gitu, terus serunya juga itu bonus ya mungkin ya Kang. Nah, mungkin ya kedepannya gitu, siapa sih yang akan melanjutkan sebuah organisasi kalau bukan kita sendiri gitu ya Kang. Jadi mungkin kepada teman-teman semua, terus kepada Akang Ece semua nih yang menonton podcast ini, mungkin ayo kita bangun sebuah organisasi dengan minat dan bakat kita, terus sebuah dengan regenerasi yang sangat dengan integritas yang sangat tinggi gitu. Karena saya yakin sih Akang Ece yang menonton ini, saya yakin bahwa Akang Ece itu mampu, dan Akang Ece itu berpotensi yang sangat besar, memiliki potensi yang sangat besar gitu untuk membawa perubahan dari sebuah organisasi atau KMFP itu sendiri ke arah yang lebih baik tentunya. Iya, dengan kabinet kita ya Kang, arah baru. Memang mantap. Memang mantap. jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan gitu ya. Betul banget tuh. Jadi mungkin oke nih Kang, aduh ya Allah, pokok nama dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir nih akan kita udah berbincang-bincang mengenai sebuah regenerasi, terus kaderisasi, terus organisasi, terus manfaat serta fungsi itu juga sangat didapat gitu ya. Semoga Kang Ece juga yang menonton bisa menarik kesimpulan dan bisa menarik dari pesan yang Akang juga sampaikan gitu. Nah, yang aku sampaikan loh, aduh jadi malu. yang Akang sharing lah gitu. sharing. Jadi mungkin Kang dari awal gitu sampai akhir kita udah berbincang-bincang nih, udah lumayan panjang juga nih, mungkin betul. Kalau diteruskan capek juga ya Kang. Ya, betul. Mungkin kepada Akang Ece semua boleh nih Akang tutup gitu. Oke. Untuk Akang Ece semua, terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan K-Pod, Kaderisasi Podcast dari KPSDM BEM KMFP Kabinet Arah Baru 2022. Dan ya, ini baru episode 1 ya. Iya, masih ada episode lain gitu, yang dengan sangat judul yang sangat menarik. Iya, betul. Dan narasumber yang berbeda juga. Betul gitu. sekali. Jadi patut untuk dinantikan untuk Akang Ece. Dan mari kita bergerak bersama menuju arah baru dalam menciptakan kolaborasi cinta dalam diri kita yang menjadi lebih baik lagi gitu ya. Oke, terima kasih. Keren. Terima kasih kepada Akang Ece semua, dan nantikan kita di K-Pod selanjutnya. Ya, Oke, dadah. bye-bye.